Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang Flexbox. Saya harap kalian telah paham konsep Flexbox pada Vanilla CSS. Jika belum, kalian bisa membacanya terlebih dahulu pada web w3schools.com ataupun blog-blog lainnya. Oke, seperti biasa, mari kita buka dulu website dokumentasinya. Oh iya, sebelum belajar Flexbox, sebenarnya pada Tailwind CSS terdapat dua cara layouting, yaitu yang pertama menggunakan Flexbox dan yang kedua menggunakan CSS Grid. Akan tetapi, kali ini kita akan membahas tentang Flexbox. Oke, di sini dapat dilihat, untuk menggunakan Flexbox, kita tinggal memberikan kelas Flex pada kontainernya. Lalu untuk pembagiannya, di sini kita lihat dapat menggunakan kelas w-dash setengah ataupun sepertiga sesuai kebutuhan. Apabila kita ingin membagi dua, maka kita gunakan w-dash setengah pada setiap tag di dalamnya. Begitu pula jika kita ingin membagi 3. Kita juga bisa menggunakan mix column. Misal di sini kita ingin membagi 4, akan tetapi salah satunya menempati 3 bagian dan salah satunya menempati 1 bagian. Keren bukan? Lalu di sini juga ada flex swap. Jika kita menggunakan flex swap, apabila kontainer kita sudah penuh, maka akan otomatis lanjut ke baris berikutnya seperti contoh ini. Untuk memberikan jarak, seperti yang kita pelajari kemarin, kita dapat menggunakan padding. Lalu di sini ada automatic column. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa banyak kita harus membagi, seperti tadi jika menggunakan w-dash setengah ataupun sepertiga. Di sini akan otomatis membagi sesuai jumlahnya, serta ukurannya akan dibagi sama persis. Untuk menggunakan automatic column, setiap tag di dalam kontainer Flex harus diberi kelas Flex-1. Ada juga simple offsets, yaitu agar tag-tag di dalamnya berada di tengah, menggunakan kelas ml-auto dan mr-auto. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca di bagian documentation, lalu Flex. Oke, mari kita aplikasikan pada proyek kita. Pertama-tama, kita ke bagian navigation bar. Oh ya, kita memerlukan 2 gambar, yaitu logo dan ilustrasi. Kalian bebas menggunakan apa saja, tetapi jika ingin sama, kalian bisa download pada link ini. Oke, kita ketik UL pada navbar. Tentunya, link-link ini seharusnya tampil berurutan secara vertikal ke samping, bukan ke bawah seperti ini. Bagaimana caranya? Kita gunakan Flexbox. Display Flex memiliki default menyusun child-nya vertikal ke samping. Oke, langsung saja kita beri kelas Flex pada tag UL. Kita save, lalu kita lihat. Ya, penyusunannya berubah menjadi ke samping. Oke, sepertinya jarak antara link terlalu berdempetan. Kita perlu menambahkan padding di setiap linknya. Pertama, kita buat multiple cursor dengan menekan Alt. Lalu kita klik dengan tombol kiri mouse di tempat kursor yang kita inginkan. Kita ketik kelas, lalu px-4 agar kiri kanan diberi padding. Kita save, lalu kita lihat. Ya, sudah terdapat jarak. Selanjutnya, tentu saja antara tulisan nama perusahaan dan link-link ini seharusnya disusun ke samping dan diberi jarak. Oh iya, sebelumnya kita hapus dulu kelas teks raksasa ini. Lalu kita tambahkan kelas Flex pada kontainer navbar. Kita save, lalu kita lihat. Ya, sudah tersusun ke samping. Akan tetapi, seharusnya ini memiliki jarak sampai dengan pojok-pojok. Pada Flex, terdapat aturan yang mampu mengatur bagaimana urutan dari child Flex, yaitu justify. Kita buka dulu pada website dokumentasinya. Di sini ada bermacam-macam jenis justify. Silakan kalian baca dan coba sendiri. Saat ini kita akan menggunakan yang justify between, agar terdapat jarak antara nama perusahaan dan link-link tadi, sampai ke pojok.
Baik, kita kembali ke proyek kita, lalu kita tambahkan kelas JustifiedBetween. Kita save, lalu kita lihat, ya sudah berubah menjadi berjarak. Lalu selanjutnya kita ke bagian Jumbotron. Pada bagian ini, kita harus membagi dua bagian sama rata, yaitu bagian tulisan-tulisan dan button, dan juga bagian gambar ilustrasi. Pertama, kita tambahkan dulu gambarnya. Tempatkan gambar pada folder src, lalu folder img. Oke, selanjutnya kita linkkan gambar dengan atribut src pada tag img. Baik, kita mulai layouting. Pertama, kita beri kelas flex pada kontainer Jumbotron. Lalu, pada pembungkus tulisan-tulisan dan button, kita tambahkan kelas w-tengah, karena kita akan membagi dua. Lalu begitu juga dengan div pembungkus ilustrasi. Kita save, lalu kita buka. Ya, sudah terbagi dua sama rata. Akan tetapi, kita perlu meletakkan tulisan-tulisan dan button ini tepat pada tengah-tengah gambar ilustrasi. Bagaimana caranya? Di website dokumentasi Tailwind, dapat kita lihat telah disediakan banyak macam align item. Untuk kasus kita ini, kita akan gunakan item center agar berada di tengah. Oke, kita kembali ke proyek. Kita tambahkan pada pembungkusnya kelas item center. Kita save, lalu kita lihat, ya telah berubah di tengah-tengah gambar. Oh iya, pada sebuah website, desain yang terlalu berdempetan dengan samping ini kurang baik. Kita bisa menggunakan kelas kontainer yang secara otomatis menyesuaikan. Langsung saja kita berikan kelas pada kontainer kita, yaitu kontainer. Lalu agar nantinya kontainer ini berada di tengah, kita gunakan MX Auto, yaitu margin otomatis kanan-kiri, agar elemen berada di tengah. Oke, kita save, lalu kita lihat, ya sudah ada di tengah. Baik, jika dilihat kembali, sepertinya navbar yang harusnya full screen ikut terpotong kontainer. Kita akali dengan mengeluarkan navbar dari kontainer. Lalu kita bungkus div di dalamnya. Dan kita beri kelas kontainer serta MX Auto. Lalu, kelas flex dan JustifiedBetween ini kita pindahkan. Ya, kita save, lalu kita lihat, ya navbar kita sudah full screen. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.